Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang kekal, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang abadi. Engkau telah memilih kami, memanggil kami, dan menyelamatkan kami. Tentunya Engkau juga memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah kemurahan dan keramahan dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus memiliki sikap hidup yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki karena Ia selalu mengajar kita. Jadi yang pertama, jangan sampai kita mendukakan Roh Allah. Allah memiliki hati dan perasaan yang bisa berduka, bisa bersedih, kecewa karena tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapannya. Kadang kita tidak sadar ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Tapi mari kita belajar memuliakan dan memuji Tuhan bukan hanya dengan lidah dan bibir saja, tetapi yang terutama justru melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, buanglah segala sifat kejahatan, yaitu kemarahan, pertikaian, sakit hati, dendam. Semua itu mari kita buang, kita sucikan mulut perkataan kita. Terlebih hati dan pikiran kita sucikan dan kita kuduskan. Jangan dicempari oleh pikiran-pikiran kotor, oleh pikiran-pikiran yang tidak layak, yang menjadi sampah. Mari kita buang supaya hati kita merasakan ketenangan, kebersihan yang nyata, kesucian yang nyata. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kemurahan dan keramahan terhadap orang lain. Jadi memang kita hidup bersama-sama itu harus ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani sebagai anggota tubuh Kristus. Demikian juga kita menjadi saksi bagi orang lain, berbuat hal yang sama kepada orang lain, ramah terhadap semua orang, murah hati. Itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pujilah Tuhan, sembahlah Dia, jangan dukakan hatinya, muliakan Dia. Kemudian yang kedua, buanglah segala kejahatan, sifat-sifat yang tidak layak, kotor, yang penuh dengan dosa kita buang, kita sucikan hidup kita. Dan juga berubahlah sehingga kita hidup dalam keramahan. Hiduplah dalam keramahan, hiduplah dalam kemurahan hati, sehingga semua orang bisa menerima kita dengan sukacita. Kita bisa bergaul dengan semua orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Itu yang Tuhan kehendaki dari setiap orang percaya. Hidup kita menjadi terang Kristus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Buanglah segala kejahatan dan hiduplah dalam kebenaran, dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus Allah dengan perkataan tingkah laku kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kami rindu menyucikan hidup kami dengan membuang segala kejahatan, kemarahan, pertikaian, sakit hati, dendam, permusuhan, supaya kami bisa hidup berdamai dengan semua orang, supaya kami bisa menjadi anak-anak Allah, pembawa damai, pembawa sejahtera, keamanan, kenyamanan bagi setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami rindu hidup kami ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Kami hidup dalam keramahan, dalam kemurahan, sehingga setiap tutur kata kami ini menenangkan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan ketenangan dan sukacita bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami ini duta perdamaian dari Kristus untuk dunia, untuk manusia yang ada di sekitar kami. Terima kasih, berkati kami pribadi lepas pribadi, lidah bibir kami, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, jadikan itu cahaya sinar kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.